bela negara didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa. Dalam pelaksanaannya, bela negara tidak selalu dalam wujud fisik seperti perang, tetapi juga non-fisik. Implementasi bela negara yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti pembelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Tidak hanya mengandalkan materi dari sekolah atau perguruan tinggi, tetapi saya juga mempelajari dari berbagai macam sumber buku. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan proses menuju pada kualitas manusia yang lebih baik. Selain itu, saya juga terkadang belajar bersama adik saya. Saya juga turut memberikan pengajaran mengenai nilai-nilai Pancasila agar adik saya juga dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan pendidikan Pancasila baik di sekolah maupun di rumah sedari dini, akan menghasilkan generasi penerus yang cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib berlalu lintas di jalan raya adalah bentuk nyata dari bela negara. Pasalnya, dengan tertib berlalu lintas, di samping dapat menyelamatkan diri sendiri, juga dapat memperlancar aktivitas di jalan raya. Salah satu bentuk tertib berlalu lintas adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, misalnya lampu merah. Peraturan dan rambu-rambu lalu lintas berlaku untuk semua pengguna jalan, tidak hanya pengguna jalan di perkotaan, tetapi juga berlaku untuk pengguna jalan di pedesaan. Jika masyarakat tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti melakukan adu cepat kendaraan di jalan, tidak memakai helm atau pengaman kepala, dan lain sebagainya, maka dapat merugikan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Sebagian besar kecelakaan terjadi akibat dari pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. Pengguna jalan wajib mematuhi dan melaksanakan tata tertib berlalu lintas agar terwujud ketertiban dan keamanan. Warga masyarakat yang sebenarnya memahami kewajibannya sebagai pengguna jalan, justru tingkat kesadaran untuk melaksanakannya masih kurang. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktertiban dan pelanggaran terhadap hak-hak pengguna jalan yang lainnya. Jadi, kita sebagai warga Indonesia yang baik, hendaknya mematuhi rambu lalu lintas agar tercipta negara yang aman dan damai, serta bersikap nasionalisme yang tinggi. Saat ini bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia di tengah ancaman bagi bangsa. Melalui bela negara ini diharapkan dalam setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan, baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Berikut merupakan implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketahanan nasional. Sebagai contoh tentang menaati peraturan lalu lintas itu merupakan salah satu penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan helm, masker, dan membawa surat-surat yang lengkap serta menaati rambu-rambu lalu lintas itu sudah termasuk dalam implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan cuplikan contoh dari menaati peraturan lalu lintas yang merupakan dari implementasi bela negara untuk kehidupan sehari-hari itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan spiritual, Islam diberikan kewajiban seperti sholat, berpuasa, zakat, dan masih banyak lagi untuk menghindari semua larangannya. Hal tersebut merupakan pengalaman dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya kita sebagai manusia, kita tetap harus melaksanakan perintah Tuhan dengan cara agamanya masing-masing. Karena kita bisa hidup berkat Tuhan dan kita harus tetap bersyukur kepada Sang Pencipta kita. Bela negara adalah tekad dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk Hari Bela Negara sendiri diperingati setiap tanggal 19 Desember yang dimulai dari tahun 1948.
berarti sudah hampir 73 tahun. Bela negara saat ini kita tidak perlu mengangkat senjata yang menimbulkan banyak korban jiwa. Akan tetapi, kita dapat melakukannya dengan berdiam di rumah jika tidak perlu, dan kalau ingin keluar kita harus menggunakan masker dan berjaga jarak. Contoh bela negara yang saya lakukan saat ini ialah menggalang dana untuk salah satu panti asuhan di Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa dari kampus saya, yakni Universitas Trunojoyo Madura, yang hasilnya kami donasikan full untuk panti asuhan tersebut supaya berkembang dan lebih maju lagi. Berikut adalah dokumentasi dari penghitungan sampai ke penyerahannya ke panti asuhan tersebut. Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Salaman Nabi. Langsung boleh. Contoh mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperkenalkan wisata lokal kepada dunia. Ini merupakan salah satu candi yang ada di Trowulan, Mojokerto, yaitu Candi Bajang Ratu. Banyak wisata lokal yang belum dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan. Masyarakat lebih memilih berwisata ke luar negeri, padahal dengan mengunjungi tempat bersejarah, kita bisa menambah wawasan yang sangat luas dan juga meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional. Banyaknya tempat wisata juga dapat menarik banyak wisatawan luar negeri. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Jadi subjek dari konsep bela negara adalah menjadi tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya. Selain itu, ada beberapa bentuk-bentuk bela negara yang penting untuk diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Sevita, NIM 210211000023. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contohnya yang dapat kita terapkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan keseharian kita. Bela negara bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, dengan kita belajar rajin dan bersungguh-sungguh, di samping kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi. Secara tidak langsung dan otomatis, negara kita juga mendapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berwawasan tinggi, orang-orang yang pandai dan yang berguna, para pengusaha, ilmuwan cerdas, dan yang lainnya. Secontoh implementasi bela negara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.